Halo, sahabat Profesitor dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di sini, Menhidupi Andika SSI, Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua, Profesitor. Nah, jadi dalam video kali ini kita mau membahas santai ya, tentang saham Excel atau XL Axiata. Nah, jadi sebenarnya saham ini kalau kita track ya, itu dari awal tahun atau year to date itu harga sahamnya turun loh. Ya, padahal kalau kita lihat dari laporan keuangan atau kita lihat dari kinerja, pendapatan dan juga laba bersih itu meningkat. Nah, jadi sebenarnya apa yang terjadi dengan saham ini? Ya, kenapa bisa turun? Nah, jadi sebelum saya lanjutkan, silakan teman-teman pencet tombol like ya, dan juga nanti teman-teman subscribe apabila teman-teman mendapatkan manfaat dan juga wawasan dan juga insight baru dari video yang saya buat. Dan silakan teman-teman komen dan juga share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman, kerabat, dan juga saudara yang membutuhkan video edukasi tentang investasi dan juga trading di pasar modal. Oke, stay tune terus. Nah, baik rekan-rekan, jadi kita hari ini mau bahas Excel ya, Excel Axiata. Nah, jadi Excel ini kan merupakan sebuah perusahaan telekomunikasi ya, salah satu yang terbesar di Indonesia. Jadi pesaingnya itu yang terdekat itu adalah Telkom, kemudian ada Indosat, ya Indosat Ooredoo yang kemarin baru saja merger dengan Tri, kemudian juga ada Smartfren. Nah, jadi Excel ini itu merupakan salah satu yang pertama dalam menjanjikan layanan GSM ya, layanan operator GSM di Indonesia. Nah, jadi memang Excel ini merupakan salah satu yang terbesar. Nah, kalau kita lihat juga dari pemiliknya, itu adalah salah satu perusahaan investment yang berpusat di Malaysia, yaitu namanya adalah Axiata Investment Bernhard. Ya, jadi kalau kita lihat pemiliknya, ya lumayan besar ya. Pemilik dari Excel ini, itu adalah perusahaan besar yang ada di Malaysia. Tapi kalau kita lihat, itu dari kinerjanya ya, dari pendapatan dan juga laba bersih, itu sebenarnya on track ya, masih naik secara kuartal on kuartal, dia naik ya. Kita bahas satu-satu. Nah, dari pendapatan sendiri ya, itu dari kuartal pertama 2021 itu mencetak penjualan sebesar 6,2 triliun ya, itu dibandingkan dengan 2022 kuartal pertama itu naik ya. Kuartal pertama 2022 itu sebesar 6,7, dibandingkan kuartal pertama 2021 itu sebesar 6,2 triliun. Kemudian untuk kuartal kedua 2022 itu mencetak penjualan 7,3 triliun ya, naik dari kuartal kedua 2021 sebesar 6,7 triliun. Nah, kemudian kuartal ketiga 2022 itu mencetak pendapatan ya, revenue itu sebesar 7,5 triliun, naik dari kuartal ketiga 2021 sebesar 6,8 triliun. Nah, kemudian untuk laba bersih yang dihasilkan ini juga tidak kalah moncer ya. Jadi untuk kuartal pertama 2022 itu mencetak laba bersih sekitar 100 miliar, 139 miliar ya, turun dibandingkan kuartal pertama 2021 sebesar 320 miliar. Nah, untuk kuartal kedua 2022 itu mencetak laba bersih 476 miliar ya, naik dibandingkan kuartal kedua 2021 yang hanya sebesar 395 miliar. Nah, kemudian kuartal ketiga itu juga naik ya. Kuartal ketiga 2022 mencetak laba bersih sekitar 366 miliar, naik dibandingkan kuartal ketiga 2021 sebesar 300 miliar. Nah, jadi kalau kita lihat secara pendapatan laba bersih dia naik. Tetapi sebenarnya apa menyebabkan dia turun? Nah, sekarang kita akan kupas tentang bisnisnya ya, bisnis dari Excel ini. Jadi kalau kita lihat di Indonesia ya, itu kan ada namanya perang operator ya. Nah, jadi kalau kita melihat dari perang operator saat ini memang sengit ya, sehingga dengan sengitnya perang operator tentunya juga akan membebani dari yang namanya margin yang dapatkan dari si operator itu sendiri ya, termasuk Excel Axiata. Nah, kalau kita lihat ya dari segi atau dari data jumlah pelanggan ya,
memang Telkom ini masih menjadi raja ya, masih menjadi market leader. Nah, XL Axiata masih di bawah Indosat dari segi jumlah pelanggan. Nah, kemudian dari segi pelanggan prabayar, XL Axiata juga masih menduduki posisi ketiga. Ya, masih kalah dengan Telkomsel, Telkom dan juga Indosat. Nah, kemudian kita akan bahas dari ARPU ya. ARPU itu adalah singkatan dari Average Revenue per User. Nah, jadi berapa pendapatan yang bisa diperoleh dari setiap user yang menggunakan operator. Nah, jadi si XL sendiri itu mendapatkan atau nilai ARPU-nya adalah sebesar Rp36.000 ya per tahun 2020. Jadi masih peringkat kedua ya untuk segi ARPU-nya. Nah, jadi kalau misalkan kita simpulkan ya secara persaingan dari XL Axiata dalam bisnis telekomunikasi, itu sebenarnya XL masih berada dalam posisi 3 besar ya, jika kita bandingkan dengan Indosat dan juga Telkom. Nah, tapi di sini kita perhatikan bahwa harga sahamnya kalau dari 5 tahun ya, dari tahun 2017 sampai sekarang itu sebenarnya tidak kemana-mana. Nah, kalau kita ngomong dari 5 tahun, itu sebenarnya pergerakan harga sahamnya berada di range antara 2.000 sampai di 3.500. Ya, jadi posisinya sideways. Posisinya konsolidasi di rentang harga 3.500 dan 2.000. Nah, tetapi kalau kita lihat secara year to date ya, dari awal tahun itu harga sedang dalam tren penurunan. Ya, harga saham dari XL itu berada dalam tren penurunan dari kisaran harga 3.200 sampai sekarang di 2.400. Nah, kalau misalkan kita lihat dari 10 tahun ya, dari tahun 2010 itu malah masuk dalam tren penurunan. Nah, jadi sebenarnya karena saat ini ya si XL ini masih berfokus pada layanan data ya, karena memang saat ini kan orang Indonesia masih banyak yang streaming drama, kemudian nonton sepak bola, yang lain sebagainya, yang masih menggunakan kuota dan data. Jadi XL karena masih berfokus pada layanan data, tentunya persaingan di sana masih sangat berat ya. Karena semua saat ini juga sebagian besar masih berfokus kepada layanan data, sehingga masih berdarah-darah ya untuk persaingan, sehingga marginnya yang dapat juga tipis. Nah, kita bandingkan misalkan dengan Telkom ya, sudah masuk ke dalam bisnis lain, dia sudah masuk ke korporasi, dia sudah mulai masuk ke private equity, kemudian juga ada penyewaan satelit, kemudian juga ada penyewaan tower dan lain sebagainya ya. Jadi XL yang masih berkutat di layanan data tentunya akan membebani operasional ya, artinya karena margin yang tipis, otomatis juga penghasilan yang dapat itu tentunya sangat berpengaruh ya, atau terkena dampaknya. Nah, jadi ini bisa jadi menjadi alasan kenapa harga XL tidak kemana-mana, atau justru dia turun dari year to date, dan juga dari tahun 2010 dia selalu masih dalam tren penurunan. Padahal kalau kita lihat kinerjanya itu ya lumayan ciamik ya. Tapi bisa kita lihat di sini bahwa spare-nya sangat tinggi ya. Tadi di kuartal ketiga sudah mencetak penjualan sekitar 7 triliun, tetapi laba yang dihasilkan hanya 300 miliar. Ya, bisa teman-teman bayangkan itu hanya sekitar 5%-an lah ya. Kalau kita lihat secara grafik atau secara pergerakan harga sahamnya, tentunya ini saham XL itu menjadi agak kurang menarik ya. Atau kalau teman-teman berinvestasi, sebaiknya teman-teman mulai maintain ya portofolio teman-teman. Atau kalau teman-teman sudah masuk di sana, atau teman-teman memutuskan untuk trading, ya tentunya saat ini saham XL itu kurang baik untuk trading ya, karena seperti kita menangkap pisau yang sedang jatuh ya. Jadi potensi terluka itu lebih tinggi, potensi portofolio merah itu juga masih tinggi ya, lebih baik dihindari. Tapi kalau kita lihat itu ada sedikit momen ya, apalagi sekarang sudah mendekati akhir tahun, sisa 2 bulan, tentunya juga ada, kalau kita lihat ya mungkin Windows dressing masih ada dampak di sini, masih ada pemolesan laporan keuangan, itu masih juga ada potensi terjadi. Jadi kalau kita melihat momen naik itu mungkin masih ada, tetapi dengan catatan kemungkinan kenaikan yang akan terjadi ke depannya itu hanya untuk menunda penurunan ya. Jadi hanya sementara lah, bisa kita bilang. Jadi kalau untuk trading saat ini mungkin kurang maksimal kalau kita berbicara tentang di XL ya. Jadi
kemungkinan bisa kita saat ini wait and see dulu lah di saham Excel. Tapi kalau untuk investasi, teman-teman silahkan diatur ulang, silahkan dihitung ulang bagaimana teman-teman memaintain portofolio teman-teman di saham Excel. Ya, semoga video kali ini bisa membantu ya. Semoga bisa memberikan wawasan baru kepada teman-teman tentang bagaimana kondisi di Excel. Ya, jadi sebagai catatan, ini bukan merupakan ajakan menjual dan membeli. Ya, saham yang tadi sudah disebutkan ini murni merupakan analisa pribadi untuk kebutuhan edukasi. Ya, semoga teman-teman mendapatkan insight baru. Jadi silakan teman-teman nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman menjadi yang pertama untuk mendapatkan update-update terbaru dan juga video-video menarik seputar dunia saham dan dunia investasi di pasar modal. Saya Madi Dupiandika, SSI Magister Manajemen. Mohon undur diri. See you in the next video. Bye-bye.